kita sebagai dokter dimanapun itu, maka berikanlah layanan yang terbaik ya. Jadi dimanapun dan kapanpun, dalam kondisi apapun, memang kita sebagai dokter harus siap ya. Berikan itu sehingga itu juga akan memberikan satisfy ya, kepuasan kepada diri kita yang tidak bisa diukur dengan apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita bertemu kembali di podcast Dr. IC Berbagi, a stage for the real expert ya. Masih dengan tagline yang sama, duduk manis, berpikir kritis dan tetap optimis. Dan ini hari Minggu pagi ya, kita rekaman di Minggu pagi. Kalau misalnya ada dengar kicauan burung di sayup-sayup ya, itu memang lagi pada berisik kalau pagi itu. Lagi pada rame ya. Dan kali ini kita kedatangan tamu istimewa, tapi sebelum itu saya panggil dulu pendamping setia saya. Kenapa setia? Karena dia habis jaga, terus tiba-tiba bukan tiba-tiba, masih menyempatkan diri menemani saya di pagi hari yang ceria ini. Silakan Dr. Siti Nadhiro atau Dr. Ya, Ito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Aisy. Terima kasih, Dok. Alhamdulillah sih masih sedikit ngantuk, maaf kalau agak pucet kali ya, Dok. Tapi insya Allah sih tetap berusaha untuk duduk manis di sampingnya podcastnya Dr. Aisy, tetap berpikir kritis dan tetap optimis, insya Allah. Ya, untuk ilmu yang baru hari ini ya, Dok. Iya. Hari ini pendatangnya narasumbernya siapa, Dok? Sebelum saya kasih tahu, saya mau nanya dulu. Itu kenapa headphone putihnya nggak dipakai lagi? Kemarin ini, Dok, habis dipakai anak, terus saya baru pulang ya. Tadi sudah nyari-nyari nggak ketemu, Dok. Akhirnya ya udah nggak jadi dipakai. Oke, tapi jangan lupa di pin frame-nya sendiri ya. Insya Allah sudah, Dokter. Oke, tamu kita kali ini adalah seorang dokter yang banyak berkecimpung di pre-hospital katanya. Ya, jadi nanti kita akan nanya nih, pre-hospital itu apa? Banyak orang hanya mengira bahwa dokter itu berdiam di rumah sakit, lalu kemudian mungkin di klinik atau di puskesmas seperti itu ya. Nah, tapi ada dokter-dokter yang berada di kalau menurut istilah saya tepi batas. Tapi nanti saya akan tanya beliau ya. Beliau adalah Dr. Edi Alpino. RS nih, RS-nya tuh apa? Rifai ya, Rifai Siregar. Nanti kayaknya aku nebak-nebak sih ya. Rumah sakit tuh. Bukan rumah sakit. Dr. Edi Alpino, Rifai Siregar, MKK, SP, KKLP. Beliau menjalani pendidikan dokter umum di FKUI. Ini kakak kelas saya ya. Lalu menjalani pendidikan master kedokteran kerja di tahun 2012. Lalu kemudian clinical Occupational Medicine di tahun 2013 di Monash University Melbourne, ternyata. Dan dia juga merupakan spesialis kedokteran keluarga layanan primer. Saat ini banyak banget list jobnya ya, tapi saya sebutin sebagian saja. Sempat menjadi medical advisor Halodoc dan Docquity, dan Gorywell dan lain-lain itu di tahun 2017 sampai 2019. Dan sekarang merupakan Chairman of Occupational Health Safety atau Ketua Komite K3RS di RC dari tahun 2018 sampai sekarang. Mereka atau beliau adalah owner atau co-founder dari drsiaga.com, suatu digital healthcare platform ya. Lalu kemudian owner atau founder Klinik Dokter Siaga. Jadi ini Masya Allah, ini benar-benar dokter yang kreatif dan banyak juga dia aktif dalam berbagai organisasi. Nah, saya panggilnya Bang Pino karena dia kakak kelas saya. Kita sapa saja Bang Pino. Assalamualaikum, Bang. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dr. IC, Bro IC. Oh iya, lama tak masuk kita. Iya. Lama sekali. Hanya chat-chat sedikit di Facebook atau di medsos ya. Iya, di Facebook lihat, tapi kalau di Facebook di timeline saya tuh berseliweran tuh. Wah, ini webinar yang beliau jadi pembicara, Masya Allah. Subhanallah. Saya ini, Dok, ternyata tadinya salah, MKK itu saya kira magister
kedokteran keluarga. Jadi udah register sama SP-nya apa ya gitu. Sebagian ada yang ya begitu. Gitu. Iya kan dok? Iya. Nah, yang menariknya Po, pada saat ini di statusnya Facebooknya tuh pernah, waduh ini saya udah umur sekian, saya nggak sebutin ya umurnya sekian. Terus apa ya yang bisa saya lakukan lagi? Wah, saya iseng aja, udah sudah saatnya jadi narasumber di podcast Dr. Aisy Berbagi. Amin. Iya betul, setuju. Tapi susah memang loh, belum ya. belum Jadi banyak narasumber dikenal. dengan Dr. Aisy ini diundangnya susah loh. Belum tentu semua dokter bisa. Belum tentu semua bisa diundang gitu ya. Karena kan teman-teman kita pada sibuk-sibuk gitu ya. Nah, oke, Bang, mengenai pre-hospital ya. Nah, itu kan istilah apa sih? Aku terus terang baru dengar juga pada saat kemarin. Apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan pre-hospital itu? Iya. Secara umum memang pre-hospital. Jadi ibaratnya bisa dikatakan layanan sebelum masuk rumah sakit lah. Begitu ya. Jadi layanan kesehatan tentunya ataupun cenderung bisa atau dominannya lebih ke arah emergensi ya umumnya. Ya, kalau di luar itu kebanyakan memang berbicara lebih ke arah ambulans dan medical evakuasi. Ya, bisa dari evakuasi darat yang paling banyak dan tentu saja tidak ketinggalan evakuasi dengan udara ya, dengan pesawat terbang maupun kapal ya untuk evakuasi laut ya atau air ya. Jadi kalau kita bicara pre-hospital memang sebenarnya layanan kesehatan sebelum seseorang ataupun korban mendapatkan layanan di rumah sakit lah ya begitu. Iya. Ya, waktu pernah satu saat aku lagi dari seminar ya pada saat sebelum pandemi. Terus kemudian sempat transit di Dubai. Di situ aku ketemu sama dokter juga yang kemudian dia cerita dia kerja di negara-negara Afrika, Nigeria dan sebagainya gitu yang negara-negara konflik juga gitu. Wah, itu serem tuh ceritanya tuh. Jadi artinya banyak dokter-dokter atau teman-teman kita juga yang bekerja tuh di pre-hospital seperti itu ya Bang ya? Oh iya, banyak sekali. Dan jadi banyak cerita nih kayaknya kalau seperti itu. Iya, betul sekali Dr. Aisy. Kemudian Bro Aisy, Ipo. Jadi kalau kita bicara pre-hospital itu hampir semua negara itu memang mempunyai dokter-dokter yang bekerja terutama di daerah remote ya, daerah terpencil ya. Kalau kita bicara lokasinya begitu. Jadi anggaplah suatu negara yang terdiri dari ya seperti Indonesia lah begitu. Ya, negara kepulauan itu pre-hospital kita itu atau dokter-dokter yang bekerja di pre-hospital itu banyak sekali ya. Dan itu sejak tahun-tahun, artinya mungkin ya sejak adanya tenaga medis di kita di Indonesia maka harusnya sudah ada ya pelayanan ataupun layanan pre-hospital itu. Nah, kalau tadi sedikit menyambung di luar negeri bahkan itu menjadi apa ya? Ujung tombak lah begitu. Bagaimana mereka yang bisa pasien, bisa karyawan yang bekerja anggaplah di migas, di offshore, onshore ataupun lokasi yang jauh, tambang segala macam ya di daerah gurun-gurun tertentu yang mempunyai produk minyak atau gas ya, migas itu. Ya, itu juga layanan pre-hospital itu ujung tombak kan. Ujung tombak, betul. Untuk mendapatkan layanan itu paling tidak stabilisasi atau pertolongan pertama sebelum dibawa ke primary atau sekunder instansi kesehatan itu. Ya. Jadi memang pasti ketemu tuh di bandara, di airport ya. Atau mungkin mereka yang lagi sedang membawa pasien kan. Sedang membawa pasien mungkin ada transit ya di bandara-bandara tertentu sebelum menunggu pemberangkatan ke
tempat tujuan atau rumah sakit rujukannya. Suka dukanya apa sih, Bang? Wah, nah itu gimana? Kalau sukanya kan pasti ya salah satunya pada saat tanggal muda ya, itu sukanya. Tapi Jalan-jalan. mungkin selain itu apa tuh? Benar ya. Ini mau sukanya apa dukanya? Sukanya dulu dong, sukanya dulu lah. Sukanya dulu. Biasanya yang menarik dulu, yang enak dulu. Jadi Iya. Benar ya teman-teman. Yang enak Sukanya, dulu. banyak banget ya, banyak ya. Ya maksudnya ya pengalaman jangan ditanya. Maksudnya begini, kalau dokter yang bekerja di pre-hospital itu mereka mempunyai pengalaman benar-benar hands on ya. Artinya ketika karyawan ataupun pasien lah ya. Kalau karyawan saya cerita mungkin karena dia perusahaannya di situ kan. Tapi kalau pasien mungkin saja memang seorang dokter yang bekerja di border di mana saya sebut nama misalnya Frontier ya, Frontier Doctor gitu kan. Mereka benar-benar kadang-kadang di daerah yang masih belum secure ya, belum aman, atau istilahnya daerah yang masih perang ya, dalam arti ya bukan konflik yang terlalu negara, tetapi mungkin lokasi bordernya itu memang masih belum aman, belum secure. Nah itu kita memang mendapatkan pengalamannya itu sejak awal ya, since beginning gitu ya. Jadi ketika mendapatkan laporan, permintaan gitu ya, bahwa ada korban, ada orang sakit begitu, dan sering sekali kita itu memang the single person. Nah itu dia. Kalaupun ada itu hanya bukan, kalau ada yang asisten tuh kadang-kadang sering sekali bukan medis. Nurse, bukan medis, tetapi hanya ngambilin barang. Adminnya yang ngambilin barang. Ya, tenaga sukarela yang kebetulan fungsinya banyak, tapi dia bisa membantu dari sisi tenaga. Nah, single person, Bro Ais. Jadi, dibayangkan kita itu adalah orang yang satu-satunya orang yang memang harus bisa, ya minimal apapun menolong, itu ya. Ya, nggak melihat kejadiannya. Misalnya mulai dari yang ringan, ya, misalnya keseliu itu ringan kan, atau terkena sedikit lecet gitu. Sampai luar biasa ya, yang life saving ya, yang life saving itu banyak sekali. Nah, yang drown scenes, jadi ada kemungkinan tenggelam ya, kemudian rescue menolong dan kita yang harus melakukan tindakan medis, kemudian jatuh ya dari satu kondisi ketinggian, bukan hanya bangunan, mungkin dia sedang melakukan pendakian atau lain-lain, sampai kepada macam-macam. Bahkan kalau kebetulan saya belum pernah di daerah yang, mungkin teman-teman yang pernah di daerah seperti istilahnya tadi ya, masih perang lokal itu, konflik konflik maksud saya itu, itu luar biasa. Risiko selain menolong orang yang punya risiko life saving, kita juga ada risiko terjadi sesuatu yang bisa mencelakai kita gitu ya. Kebetulan saya dulu di perusahaan itu yang bekerja itu, kita ada di 63 negara ya. Jadi kita suka mendapat laporan bagaimana suka dukanya. Dokter itu kadang-kadang bukan bekerja untuk masyarakat, tapi dia bekerja di perusahaan. Tetapi perusahaan yang di situ itu tidak ada lagi tenaga medisnya, tapi masyarakat di sekitarnya, environment yang di sekitarnya itu membutuhkan, kadang-kadang kita sebut outsider itu tetap meminta kita kalau terjadi sesuatu. Nah, lingkungannya itu belum secure, belum aman, masih konflik. Nah, dokternya itu kadang-kadang mau tidak mau ya terpaksa, ataupun mau tidak mau demi kemanusiaan, ya memang dikawal, tapi tetap ada risiko kan. Itu banyak ya, misalnya organisasi atau apa sih namanya, seperti itu ya, kayak MSF gitu. MSF itu dia bentuknya apa ya? Organisasi itu sukarelawan gitu ya? Iya, dia sebenarnya suatu, kalau dulu ya awalnya kalau tidak salah dia satu LSM atau NGO yang memang benar-benar fokus di pertolongan untuk dari sisi medis ya. Dan memang secara umum awalnya kelihatannya kalau tidak salah juga di daerah yang konflik ataupun daerah yang sangat susah lah.
untuk dijangkau untuk juga mendapatkan layanan medis tadi. Ya. Jadi padahal mereka pas saat itu masih dokter umum kan, artinya pemuda-pemuda yang baru kemudian ini langsung ke daerah-daerah yang terpencil, dan mereka harus mampu menangani apapun, kasus apapun yang ada di situ ya, karena mereka sedikit, terus kemudian fasilitas juga terbatas ya. Sangat terbatas. Sangat terbatas. Hanya punya responder bag, kemudian kita melakukan pertolongan itu tidak pilih-pilih. Oh, ini pasien susah atau pasien berbayar atau BPJS. Nggak ada, nggak mikir itu. Ini pasien BPJS. Jadi ini maaf, tidak melihat suku, tidak melihat ras ataupun antar golongan, tetapi benar-benar ya, apapun itu, siapapun korbannya dibantu dan dioptimize lah kemampuan selain kemampuan kompetensi dan juga alat yang kita punya. Makanya hebat tuh. Dokter-dokter umum kita hebat-hebat, Po. Dokter umum kita hebat. Jadi bangga. Sampai hari ini saya masih mengenal beberapa dokter muda yang setiap 3 bulan ya biasanya mereka rotasi ya. Kadang mereka kontak, gimana gitu ya. Asik mendengar ceritanya gitu ya. Dokter IC, Ipo ya. Wah ini Bang, saya baru dari Yemen, saya baru dari Sri Lanka, saya baru. Maksudnya bukan kotanya loh, bukan, tapi perbatasan-perbatasan. Dan ceritanya memang luar biasa. Seru dan menurut saya memang tetap menjadi andalan ujung tombak setiap ya lokasi atau daerah disebut, karena sering sekali pemerintah mereka pun tidak bisa menjangkau kan. Artinya ada risiko tertentu kan yang pemerintah tidak berani juga mengirim dokternya secara resmi ke daerah tersebut. Kita yang berani ya. Iya. Dokter Indonesia ternyata top ya. Bonek ya dok, bonek. Itu waktu saya masih dokter umum tuh saya lihat MSF itu. Wah, Médecins Sans Frontières. Wah itu Fransai tuh, Po. Jadi dokter tanpa batas ya. Dokter tanpa batas. Itu bahasanya keren banget tuh. Waduh, sampai ini terngiang-ngiang. Tapi itu bisa dengan dokter umum aja kan dok, nggak usah sampai spesialis KKLP. Oh iya, dokter umum yang memang bisa dikatakan sudah resmi lah ya, sudah lulus, kemudian biasanya minimal STR lah ya, karena mereka suka menanyakan registernya ada dok. Gitu. Nah itu gimana tuh? Ya, mereka biasanya selain ijazah akan lebih senang kalau sudah terregister. Artinya mungkin ijazah itu kan formality sebagai dokter sudah selesai, sudah lulus. Tapi kalau register itu artinya si dokter memang terregistrasi di salah satu negara, begitu ya. Jadi tidak minta-minta. Ini juga kalau ada sesuatu ya, misalnya ada informasi sesuatu yang harus disampaikan gitu kepada si dokter, dan juga saya dulu punya anggota saya, staf saya itu dokter yang agak jauh bekerja ya, begitu. Orang tuanya meninggal pada waktu dia bekerja di offshore gitu ya. Nah itu kan seperti hal-hal seperti itu harus kita ketahui mulai dari lokasi asal lokasi dia, kemudian nomor kontak emergensinya kalau misalnya ada sesuatu begitu ya, untuk mengabarkan ke dia atau mengabarkan ke keluarganya kalau terjadi sesuatu. Risiko itu dan tanda tangan memang kalau misalnya terjadi sesuatu ya ada inform consent ataupun persetujuan itu. Gitu. Itu mereka rotasi biasanya Bang? Rotasi. Kalau untuk yang SM itu kalau tidak salah frontier cukup lama ya, bisa sampai 2-3 bulan ya. Tapi kalau untuk yang let's say beberapa provider ataupun NGO lain mungkin ada yang hanya sebulan setengah. Kadang-kadang pertimbangannya tergantung juga transportasi yang ada ke sana ya gitu. Kalau jarang itu misalnya belum tentu anggaplah seminggu sekali atau 2 minggu sekali ya, kayak offshore ya, mungkin paling tidak di atas 1 bulan, bisa 2 bulan. Gitu. Ya lumayan. Nah, biasanya temannya laut aja. Iya, nggak bisa kuliner tuh. Ikan dok, ikan. Ya. Seafood.
Seafood mancing dong ya, mancing. Iya. Nah, biasanya obat-obatan yang mereka bawa gimana ininya? Komposisinya, artinya bukan ini ya, bukan jenis merek atau apa aja, tapi artinya ini obat-obatan buat ini yang esensial yang mereka bawa. Biasanya obat-obatan Ya, apa aja? biasanya dari kantor pusatnya NGO sudah ada standar sih ya. Jadi yang harus dilengkapi itu dan dipersiapkan oleh mereka ya di lokasi itu sudah disiapin. Minimal di post aid-nya itu sudah ada. Ya, misalnya standarnya tidak jauh dari ACLS dan ATLS. Jadi ATLS, ACLS itu memang salah satu persyaratan juga sih sebenarnya belakangan ini ya, supaya dokternya benar-benar dipastikan sudah familiar ya dengan standar-standar itu. Dan ternyata memang kalau kita lihat obat-obatannya pun ya tidak jauh ya dari yang paling penting life saving tadi dan juga beberapa obat untuk ataupun alat untuk tindakan-tindakan minor ya untuk stabilisasi dan juga sebelum atau sedang membawa atau rujuk ke rumah sakit terdekat kan begitu. Jadi memang biasanya udah disediain itu, Bro Isi. Jadi kita hanya duduk manis lah datang. Oke. Duduk manis. Ternyata dia ada juga duduk manisnya, Po. Ada. Ya menjelang sebelum kerja masih duduk manis. Ya. Ini namanya apa sih dok? Jadi kan sejenis kayak dokter umum yang ikut seperti ini kan tidak semuanya pengen juga ya dok. Kayaknya kan kita sekarang harus, dulu kan saya nggak ada zamannya ke tempat terpencil itu kan nggak ada, cuma di bawah saya ada. Nah kalau misalnya yang seri ini kan memang ada beberapa teman tuh yang memang dia itu suka yang dalam keadaan yang genting, suka yang bantu-bantu kayak gini nih, terutama kayak dokter yang luar negeri, ada juga yang pengen seperti itu. Nah itu namanya apa, cara masuknya bagaimana, terus kita menghubungi siapa kalau pengen yang kayak dokter tadi? Ipo kayaknya berminat nih Bang. Iya, jangan-jangan Ipo kayaknya udah, jangan ada responder back tuh dengan Ipo. Tapi wanita, dokter wanita nggak masalah, ada yang seperti itu, dokter wanita di ini tepi batas itu. Ya, pengetahuan saya tetap ada, tapi memang dominannya lelaki ya, pria ya, dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu sih ya. Tapi tetap ada kok perempuan. Jadi memang kalau secara garis besar ya, itu bisa kita bagilah dalam arti begini. Ada dokter yang benar-benar dia bekerja dengan NGO yang nanti akan ditaruh di posisi yang tadi, tempat-tempat. Namanya apa dok? Namanya dokter apa? Kita sebut sebagai, tidak ada yang baku sih ya, tapi kita sebut aja sebagai dokter border atau memang on-site dokter ya begitu. Atau kalau untuk NGO kadang-kadang ya emergency dokter begitu ya. Jadi memang tidak ada nama yang khusus. Nah tapi kalau mereka itu yang tadi yang saya sampaikan lewat NGO kemudian ditaruh di tempat-tempat yang agak konflik atau mungkin jauh lah ya. Nah, tapi ada dokter yang sebenarnya dia bekerja di perusahaan, tetapi perusahaan ini mempunyai pekerjaan atau proyek yang yang lokasinya itu sangat ekstrim. Tidak beda jauh dengan lokasi yang tadi, bahkan kadang-kadang lebih ekstrim lagi dengan cuaca dingin, ya, misalnya pengeboran migas dikirim ke lokasi yang dekat benua. Kontinen benua yang agak dingin, kutub dekat daerah sana atau dekat daerah Rusia itu ya. Nah itu kan ekstrim tuh kalau lagi musim, bayangin dalam 1 tahun aja musim dinginnya 8 bulan ya, saljunya bisa 8 bulan, 4 bulan itu mungkin baru kelihatan matahari, itu pun cuma 3-4 jam. Nah itu mempunyai bukan hanya masalah medis tetapi environment, lingkungan yang ekstrim ya. Jadi biasanya dokter-dokter itu juga diajari bagaimana sih untuk survive ya, menghadapi, dan juga kasus-kasus apa yang sering muncul ya, frostbite dan segala macam itu ya. Jadi ilmu dan experience-nya tinggi gitu ya. Nah jadi biasanya kita bagi 2. Nah, ada yang senang begitu yang lewat NGO, tapi ada juga yang mungkin lebih memilih karena ini, tapi tetap ditaruhnya di daerah tadi. Nah, bayangin mereka juga kalau mau kembali mau berangkat dari
kota atau negara asalnya bisa makan waktu 2 hari, kembali lagi 2 hari. Nah, di sana bisa 1, 2, 3 bulan ya. Dan kehidupan yang di sana ya mungkin tidak terlalu negara konflik tetapi ekstrim ya biasanya. Jadi dokter di tepi batas ini dia bisa bekerja di bawah todongan senjata, ya kan? Bisa bekerja di cuaca yang sangat ekstrim, bisa bekerja di tengah laut yang dia nggak bisa kemana-mana gitu ya? Kemana-mana. Kalau di tengah laut tuh yang dibantu siapa? Wah, jadi gini, kalau yang di tengah laut tuh biasanya tadi, jadi dia lewat perusahaan tuh, nah, dia daftar, ada perusahaan asing, misalnya di Indonesia ataupun di luar Indonesia dia daftar. Biasanya mereka membutuhkan dokter-dokter yang mau ditaruh di offshore bahasanya, di anjungan ya offshore itu, migas itu. Nah, mereka bekerja di sana dengan karyawan-karyawan yang memang ada di sana, bekerjanya secara rutin. Biasanya jumlahnya tidak banyak ya, bervariasi lah, tergantung kapasitas dari anjungan ataupun rignya itu atau tempat dia bekerja itu. Bisa mulai dari hanya 20, 30 bahkan, tapi kadang-kadang bisa besar ya, bisa 100 ya, bisa 100 lebih. Nah, kerjaannya sebenarnya tidak sulit ya kalau itu. Hanya menolong kalau ada yang mungkin sakit atau kurang sehat. Nah, tapi kalau kita bekerja di tempat lokasi begitu, itu yang tadi saya sampaikan, safety is number one. Jadi maksudnya semua itu orang yang ke sana itu harus benar-benar safe, sehat. Ya, standar kesehatannya tinggi. Kalau orang treadmill 5 menit bisa diterima bekerja di kantor, kalau di sana nggak bisa. Ya ada standar-standarnya, berapa match-nya, kemudian segala macam. Kemudian apa dia ada kelainan telinga, ada maaf kebudekan, apa belum tentu bisa. Even misalnya badannya, berat badan BMI-nya lebih dari 34 gitu ke atas, kemungkinan besar dia nggak boleh bekerja di offshore begitu. Karena kalau ada terjadi sesuatu emergensi, dia mengalami kendala atau kesulitan untuk buat mobilisasi aja mungkin agak susah ya, Dok. Dan lain-lain. Karena kan di sana itu juga lokasinya ataupun gangway-nya kecil-kecil ya. Gitu. Dan bayangin kalau terjadi sesuatu itu harus gerak cepat ya, abandon the ship atau abandon the rig segala macam itu ya sudah tidak sempat lagi. Jadi harus ada yang segera dilakukan. Nah, itu benar-benar orang di sana itu harus sehat banget. Tapi memang jarang. Tapi sekali terjadi. Nah, itu ada filmnya. Pernah lihat nggak filmnya? Underwater ya. Nah, bagaimana satu perusahaan raksasa migas di luar negeri di teluk atau di perairan Teluk Gulf ya, kalau nggak salah di mana ya, itu dekat Amerika. Terjadi kebakaran hebat, ya. Mau tidak mau harus abandon, meninggalkan ini, dan efeknya bukan hanya korban, tetapi maaf ini kucing saya kadang-kadang korban personil aja, tetapi environment-nya rusak ya, sampai bertahun-tahun katanya belum bisa membersihkan itu efek yang terjadi pada kerusakan lingkungan, hewan-hewan, binatang-binatang yang ada di sekitar situ juga ya, sampai kerugian juga materi yang saya dengar sih sampai jual aset segala. Jadi jarang kali ya begitu kecelakaan, tetapi sekali kecelakaan ataupun terjadi suatu masalah ya, wah itu efeknya boom. Iya. Dan itu salah satu kontribusi untuk mencegah jangan sampai terjadi hal seperti itu. Selain safety, itu adalah medical doctor. Jadi mereka akan melayani kesehatan, terutama kesehatan pada saat bekerja ya, mereka bekerja itu dari karyawan-karyawan itu. Ya, betul. Orang kelihatan sehat, tapi pagi-pagi dia lihat lesu. Dokter yang ada di situ harus memastikan bagus nggak, bisa nggak dia. Bayangin ya, saya pernah itu ya, kebetulan waktu itu saya bukan dokter lapangan, saya chief medical. Dokter lapangannya telepon saya. Itu bukan kasus begitu. Kasusnya apa? Saya ditelepon jam 1 pagi.
Saya pikir itu case-nya berat. Ternyata apa? Varicella. Varicella yang kalau buat kita di rumah sakit, puskesmas itu kayak kesannya ringan ya. Tapi kalau begitu kita ada di posisi yang terpencil, yang nggak ada orang, nggak ada obat-obatan, itu kan jadi masalah. Bayangin ya, varicella yang kita tahu sangat infeksius kepada orang, iya. terjadi di satu rig di Anjungan begitu, yang otomatis semua harus dilakukan. Kalau sekarang itu bahasanya, ya orangnya dikarantina, ya harus didesinfektan, dibersihkan segala macam, dan lebih serem lagi, itu orang harus kita mobilisasi dengan evakuasi dengan helikopter gara-gara varicella. Iya. Gara-gara varicella langsung pesawatnya datang. Dan itu harus di shutdown 1 hari itu, karena memastikan bahwa semua sudah oke. Laundry sudah berjalan dengan baik, helikopter sudah datang, menjemput, membawa dia ke, waktu itu tidak jauh, ke Balikpapan, ya, kejadiannya di offshore di Indonesia. Nah, setelah dibawa, kemudian baru kita tenang, baru saya ditanya, sudah bisa dimulai, asesmen terjadi, medika oke, baru dilakukan lagi pekerjaan, orang-orang boleh bekerja kembali. Kerugiannya itu, wah luar biasa. Kerugiannya 1 hari kita tidak bekerja itu ya, dan ditambah dengan bagaimana biaya membawa dia dengan mencharter helikopter dari Balikpapan ke offshore Balikpapan. Luar biasa. Hanya gara-gara varicella. Hanya varicella. Bayangin kalau di Ipo di puskesmas ya, Bro Aisy mungkin apaan gitu. Iya. Jadi jangan anggap remeh. Segala sesuatu itu relatif ya, Mas ya. Tergantung tempatnya. Tergantung kisikonnya, tergantung tempatnya, tergantung apa yang kita punya. Betul. Apalagi di pondok pesantren, Dok. Kayaknya udah biasa varicella bakal kena semuanya. Iya, biasa. Meskipun di karantina juga mereka yang nanti juga sembuh gitu pikirannya. Malah. Kan nggak ada pondok pesantren di tengah laut, Po. Iya. Dok, sebenarnya dari tadi itu kan dokter ngomongin NGO ya. NGO itu apa? Organisasi untuk LSM ya. LSM kalau bahasanya kitanya. Ya, non-government organization. Jadi suatu instansi atau lembaga yang bukan lembaga pemerintah ya, bukan punya negara, lembaga swadaya masyarakat. Kalau kita ya banyak sih di luar itu, seperti tadi DSF ya, The Sans Frontier itu, kemudian Border Doctor ya, kemudian banyak ya, kalau kita rajin membuka itu banyak ya sebenarnya. Biasanya sih ya diminta standar awal, dokumen, identitas diri. Mungkin ditanya juga ada pengalaman nggak ya. Mungkin kalau awal banget mereka agak mempertimbangkan. Artinya kalau belum ada sama sekali pengalaman ya, misalnya kita baru selesai sekolah terus kita langsung mau daftar, mungkin mereka akan mempertimbangkan apakah mereka terima. Tapi kalau udah setahun mereka biasanya welcome saja. Apalagi kalau lebih, nantinya tergantung nanti pembicaraan ya, pengalamannya kan pasti ada bargainingnya dan lain-lain. Betul. Ya paling tidak merasakan dolar dan euro gitu ya. Iya. Makanya tuh tanggal muda. Bang, tapi bagaimanapun ya, kalau misalnya karyawan ada yang sakit, kan ada dokternya, ada kitanya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita di daerah terpencil, terus misalnya di tengah laut ya, atau di hutan daerah terpencil, dokternya yang sakit. Nah, gimana itu cara mitigasinya? Ya, itu luar biasa nih pertanyaan. Tapi saya pernah terjadi, bukan nggak benar, pernah terjadi itu pada tim saya. Jadi subuh, ya kalau ke Indonesia jam-jam bahkan sebelum subuh kali ya, saya dikontak by email, bukan telepon. Selain saya di sisi safety manager, biasanya kebetulan waktu saya udah chief medical, saya safety manager selevel dengan safety manager di pusat. Nah, saya di CC, kebetulan dokternya asing, dokter Edi gitu-gitu ya, dia beritahukan bahwa ada korban gini-gini jatuh dan ada kecurigaan fracture karena kebetulan di Anjungan ataupun di offshore itu kita punya fasilitas portable X-ray, bagus ya. Jadi ya Q Ronson apa, ya kelihatannya harus dievakuasi. Baik.
Akhirnya saya kontak dengan satelit gitu ya. Saya tanya berapa usianya. Nah, taunya dia kirim. Ternyata dia sendiri dokternya. Dia jatuh, keselio, fracture incomplete. Waduh, tadi awalnya dia nggak mau ngomong. Frakturnya di mana, Dok? Dia berharap itu bukan fraktur ya. Ya, dia kalau nggak salah ankle ya. Dia jalan nggak hati-hati, kepleset kali ya, namanya masih ngantuk atau kepleset, dan badannya memang agak besar ya, karena orang bule ya. Incomplete fracture, dan dia memang susah lah, harus pakai alat bantu atau tongkat untuk bekerja atau berjalan, jadi udah harus dibawa lah gitu. Nah, bayangin. Tapi ya biasanya, ini pertanyaannya, sih ya benar. Jadi siapa gitu ya. Nah, setelah report itu, jadi kalau di perusahaan yang tadi saya sampaikan, itu ada standar namanya safety health standard, SHE environment ya. Jadi SHE standar itu selain dokter kita punya tim rescue dan gawat darurat. Nah, jadi umumnya tim rescue dan gawat darurat ini terdiri dari fire warden, pemadam kebakaran, dan juga first aider yang terlatih certified first aider. Nah, jadi ketika dokternya memang saat itu dia sendiri yang bermasalah, menunggu penggantinya, ya tentu saja pekerjaan-pekerjaan risiko tinggi kadang-kadang memang harus dibatasi. Efeknya begitu loh, IC sama IPO. Jadi project director atau project manager yang ada di situ biasanya kalau kejadian seperti itu, dia akan mempertimbangkan beberapa pekerjaan yang berisiko tinggi terjadinya kecelakaan atau permasalahan kesehatan. Ya karena dokternya nggak fit, dia akan kurangi atau kadang-kadang yang ini dihentikan dulu. Jadi mereka sangat demanding, ya demandingnya tinggi sama safety dan medical. Jadi walaupun kita namanya departemen support, tapi apalagi di daerah begitu ya, daerah offshore, tengah laut, itu dokter itu memegang peranan yang sangat tinggi. Jadi sementara menunggu penggantinya tadi ya, first aid-nya kita minta untuk berjaga-jaga, ada beberapa orang. Safety juga biasanya sudah dilatih untuk kesehatan ya, paling enggak untuk ya first aid begitu ya, sampai akhirnya kita kirim. Bayangin mengirim penggantinya itu kalau nggak salah 1 harian juga. Helikopter dan ya, itu, jadi pertanyaan itu pernah terjadi gitu. Pernah terjadi. Pernah ada yang meninggal pada saat bertugas, teman-teman kita? Dokter. Ya, tapi bukan dari tim saya. Kebetulan dari tim teman lain ya. Mungkin sebenarnya medical check up sudah bagus, segala macam. Tapi pernah kejadian sejawat kita yang meninggal malah. Karena serangan jantung, Dok. Kelihatannya serangan jantung ya. Iya. Nah, itu risiko pekerjaannya pada saat kita berada di tempat yang sangat sulit, kemudian tidak ada pengganti. Ya dokter juga manusia ya, gitu. Jadi bisa sakit gitu. Makanya biasanya kalau sudah terlalu banyak krunya di atas atau di lokasi yang sangat ekstrim, kadang-kadang memang dokter harus ditemani oleh nurse-nya atau paramediknya. Kalau biasanya di dunia seperti ini cenderung dinamakan paramedik. Dok? Paramedik. Ya, paramedik akan menemani dokter biasanya. Nah, itu biasanya kita bisa berganti lah atau relax lah ya. Jadi medik sama paramedik beda ya, teman-teman ya. Kadang-kadang tuh juga Pak disangka dokter-dokter jadi paramedik. Gitu. Oh iya, beda. Pak Mantri. Ya. Pak Mantri paramedik kan sebenarnya. Ya, pokoknya semua segala hal yang membantu dokter ya, gitu kan. Iya, jadi kalau di luar itu ternyata paramedik itu memang ada sekolahnya. Mereka waktu saya rekrut dokter-dokter yang ada proyek di luar negeri, betulan. Ya, itu kita butuh paramedik juga waktu itu karena kapasitasnya tidak perlu sampai nurse atau dokter. Jadi paramedik itu di bawah nurse lah sedikit ya, dalam arti kompetensinya lah ya bahasanya. Kalau sekolahnya sih tetap paramedik itu ada yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Tapi mereka memang bekerjanya tidak di rumah sakit, tapi yang di pre-hospital tadi. Klinik. Berisi sama klinik bisa. Ibu ya. Jadi ya begitu. Jadi
paramedik itu kalau di luar negeri itu biasanya di dalam ambulans begitu ya, mereka mainnya di situ. Kemudian mungkin tadi yang keluar daerah offshore dan border tadi ya. Tapi ada juga ya kebutuhannya di atas mereka itu nurse itu baru yang paling topnya itu ya kalau kita butuh dokter ya. Wow, jadi Masya Allah penting banget tuh ya kesehatan kerja tuh. Oh iya. Po, ada pertanyaan nggak, Po? Iya, Po. Iya, sebenarnya saya masih penasaran dengan pangkatnya dokter tuh. Kan MKK itu Magister Kesehatan Kerja. Nah, itu bedanya dengan SPOK, Dok, okupasi kan juga beliaunya kesehatan kerja ya, pegawai ya. Iya, iya. Bedanya betul, apa ya, Dok? Betul. Sebenarnya sesama lulusan dari Fakultas Kedokteran UI ya. Jadi awalnya dulu sekali kan Master Kedokteran Kerja itu kalau nggak saya salah di tahun 80-an ya sudah ada. Ya, sudah lama sekali ya kalau nggak salah ya. Cuma kurang terkenal ya, Dok. Bahkan dulu cenderung kan gelarnya itu mungkin kalau saya tidak salah juga ini ya itu MS atau apa ya gitu ya, itu udah lama ya, angkatan senior kita yang udah lama gitu. Kemudian baru setelah itu berubah jadi MKK. Nah, berkembangan zaman ya, terutama untuk permasalahan penyakit akibat kerja dan lain-lain, maka dilihat adanya suatu kebutuhan occupational medicine yang mungkin cenderung awalnya ke clinical. Jadi disitulah saya rasa tahun 2009 atau 2008 ya. Saya agak lupa tahunnya itu bukalah prodi, program studi SPOK tadi, spesialisasi okupasi. Sebenarnya ya sama ya? Mirip dan MKK kalau mau langsung ambil SPOK juga bisa gitu. Selain yang SPOK mungkin ada yang jalur dari dokter umum langsung begitu ya. Ya, teman dalam satu payung mereka kita ini satu keluarga sebenarnya. Sebenarnya kita yang mau sekolah. Sama ini, Dok, yang SPKKLP. Itu kan kedokteran keluarga layanan primer. Yeah. Itu kan, maaf Dok, saya kok lihatnya sebenarnya hampir sama dengan dokter umum. Tapi nggak mungkin dong sama gitu kan, Dok. Cuma saya lihat tuh masih yang, kan bukaan tuh UGM, Dok, yang baru katanya ada bukaan yang buat SPKK. Oh iya. Nah, itu sebenarnya bedanya apa sih, Dok, dari dokter umum? Terus kelebihannya apa? Kenapa kalau misalnya memang yang beliau pelajari itu sama dengan yang harusnya kita punya, kenapa harus ada SPKKLP ya? Kan kita kalau udah dokter umum yang setiap hari ketemu pasien juga pasti akan menangani emergensi seperti itu gitu loh, Dok. Terus jadi apa bedanya ya gitu aja. Penasaran aja, Dok. Bedanya terus kelebihannya apa? Mungkin teman saya akan ada yang ke sana, cuma kan ini masih antara perdebatan. Kira ini kan sama dengan dokter umum gitu. Iya. Jadi kalau dulu saya waktu bekerja di sama kali Bu Aisyah, kita kan masih wajib PTT ya dulu ya. Iya. Nah, betul. Saya kan selesai sekolah itu berapa tahun ya nggak langsung PTT, cari-cari di dulu gitu ya. Iya. Nah, setelah itu baru berangkat. Nah, jadi selesai PTT sekitar 3 tahunan lah ya biasanya itu sebagai dokter umum ya. Apa yang saya lakukan itu sebenarnya bisa dibilang cukup, tapi bisa dibilang tidak cukup juga. Maksud saya begini. Sebagai dokter PTT banyak juga saya merujuk pasien yang menurut saya pribadi, dan saya diskusi dengan teman-teman juga di sana. Saya PTT di Pulau Tarakan, di daerah Kalimantan Timur. Dulu sekarang Kaltara ya, Yang menurut saya dan teman-teman pada waktu itu sebenarnya kalau kita punya kompetensi dan juga kompetensi yang berlebih ya, dan juga alat yang mendukung, sebenarnya bisa ditangani. Jauh bisa ditangani dan mungkin sedikit sekali yang kita rujuk. Nah, disinilah saya waktu itu sempat berpikir, wah ini sebenarnya di mana ya letak
kekurangannya. Padahal saya itu bukan dokter yang tadi ya saya bilang selesai sekolah langsung PTT. Akhirnya saya sudah bekerja di beberapa rumah sakit dan klinik waktu itu menunggu penempatan itu, dan tetap saja ternyata harusnya ada satu struktur yang bagus, yang baik lah, membuat kita itu kompetensinya naik gitu ya. Artinya kita mampu ya menolong hal yang banyak. Nah, menyambung itu aja, selesai itu saya berpikir gimana ya. Nah, mau sekolah juga kan, tapi kalau bahasa dokter IC itu cuannya lagi belum ada. Belum cukup. Ada tapi belum cukup ya. Yes. Saya sudah menikah. Akhirnya saya mencoba melamar ke negara tetangga, ke Malaysia. Ya. Ternyata setelah saya diwawancara, diinterview oleh mereka ya, Malaysia, Ministry of Health Malaysia itu, saya dinyatakan oke. Dan akhirnya saya ditaruhlah sebagai MO, Medical Officer, di suatu negara bagian namanya Pahang, Kuantan. Oke. Nah, di sanalah saya melihat ya perbedaannya tadi, Ibu. Bagaimana seorang dokter di Malaysia, yang notabene saya ketemu juga dokter-dokter dari Indonesia, yang orang Malaysia bekerja belajar di Indonesia, kembali ditaruh di tempat saya. Kemudian mereka diberi status sebagai housemanship, HO, itu harus mendapatkan standar tambahan sekitar 1,5 sampai 2 tahun lagi untuk belajar di rumah sakit sebelum ditempatkan di daerah-daerah perifer tadi. Dan saya melihat mereka itu mempunyai kapasitas yang luar biasa. Contohnya ya, waktu hari pertama kedua saya di sana, mereka itu saya lihat sudah housemanship loh, housemanship, belum seperti saya medical officer MO. Mereka melakukan pekerjaan spesialisasi. Mereka melakukan pemasangan CVP line sendiri, mandiri. Baik dengan long insert maupun short insert. Yang mana saya CVP, Central Venous Catheter. Ya, untuk pemasangan CVP line. CVP ya. Yang menurut saya tidak akan pernah kita diberikan kesempatan ya untuk melakukan itu secara mandiri. Nah, saya ditaruh di internal ward sama di ICU. Hari kedua saya bergeser di internal juga. Saya melihat mereka melakukan apa? Mereka melakukan secara mandiri nih, sendiri. Namanya CAPD. Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis. Saya nih Bu Aisy sama Ibu ya. Jangankan melakukan, melihat saja saya belum pernah seumur-umur saya waktu itu. Saya juga belum, Dok. Iya, melakukan boro-boro. Melihat saya waktu itu belum pernah ya, di penyakit dalam atau di anestesi. Terus saya berpikir aja, wah ini luar biasa. Jadi banyak hal. Besoknya saya melihat mereka melakukan BMP, bone marrow function sendiri. Besoknya mereka melakukan, saya pindah lah, jangan di internal, saya pindah ke ortopedi. Mereka, housemanship-nya, mereka melakukan ORHIF, Open Reduction Internal Fixation. Wow, bahaya tuh saya bilang. Nah, itulah makanya saya pikir memang mesti ada upgrading yang sifatnya structure secara secara benar lah. Nah, dari situ saya mengetahui bahwa salah satu memang ya apakah dalam bentuknya family medicine dan lain-lain, di mana mereka itu mampu ya, tidak semua harus ya begitu kan, Bro, tidak semua harus dirujuk kan ke dokter IC sebagai jangan bahaya nanti nggak bisa tidur ya. Kita nggak bangga dengan pasien yang banyak ya, tapi kita bangga dengan sistem yang bagus, kerja networking yang bagus gitu ya, sehingga pasien tuh nggak perlu udah nggak zamannya pasien tuh sampai praktek sampai jam 3 malam. Iya, jadi itulah yang membuat kenapa saya pikir juga memang sudah di undang-undang memang disebutkan memang family physician itu harus ada ya, kedokteran keluarga. Dan menurut saya itu
ya ini antara kita ya, kita harus jangan sampai kalah lah begitu. Ya, apalagi dokter-dokter muda sekarang nanti kan persaingannya bukan lagi internal Indonesia, tapi kan global ya, benar ya. Betul. Wah, saya nggak kebayang lah. Artinya memang kita harus siap ya, gitu ya, untuk menjadi dokter yang serba bisa gitu ya. Betul. Dari ini aja kan jumlahnya aja kan sekarang makin banyak nih dokter. Kalau kita nggak punya sesuatu yang beda juga ujung-ujungnya nggak, ya kamu sama dengan yang lain gitu kan dok. Ya begitu. Tapi walaupun kalau nanti teknis kompetensi segala macam ada. Nanti Po saya kasih tuh Po. Apa sebenarnya perbedaannya? Nah itu dok, saya tuh ya termasuk teman-teman saya sendiri kan, mungkin kita pas memasukkan juga terpaut berbagai hal, mungkin mau nyoba yang 5 besar dulu atau gimana, nggak lolos gitu kan, mesti kan kita nyoba yang lainnya apa nih yang mungkin gitu kan. Nah yang muncul baru-baru ini kan memang KKLP sama emergency dok, cuma emergency yang di Surabaya ya itu kan masih tanda tanya juga. Jadi pas saya ini Malang ya. Malang. Pas ini ada. Terus malah saya kesannya awal itu kalau spesialis kedokteran keluarga, berarti dia lebih ke family nih. Saya kira lebih yang kayak saya khusus menangani, saya kedokteran keluarga loh. Jadi saya lihat pasien tuh dari satu keluarga, lihat di rumah ini yang sakit siapa, terus hubungan sama keluarganya bagaimana, pencegahannya seperti apa gitu dokter. Mikirnya saya itu ternyata, begitu. Berarti kan beda dengan yang kita pahami selama ini gitu. Iya. Memang ya saya pikir masih ada PR ya Bu Aisyah. Iya betul. Ya. Tapi memang kalau saya sih pribadi paling enggak kita harus siap aja nanti ketika. Nah saya kasih tahu ya, ternyata ketika saya sampai di sana ya di Malaysia itu, saya bertemu dengan MO yang datang dari India, Bangladesh, medical officer, dokter asing yang dikontrak oleh mereka itu dari India, Bangladesh, Pakistan, Mesir, dan negara lain ya yang anggaplah kita memang di situ ya posisinya. Dan saya membuktikan, nah ini yang saya happy banget. Mereka itu dikasih waktu 6-9 bulan sebelum boleh on-call sebagai MO. Jadi on-call sebagai MO artinya mereka akan bertugas sebagai dokter yang menentukan pada malam atau hari itu kemana ini pasiennya begitu. Nah, saya pikir saya juga begitu. Ya, saya belajar selama seminggu, 2 minggu ya. Kemungkinan karena saya juga, kita juga bisa bahasa Indonesia, bahasa Melayu kan hanya ada perbedaan tapi sedikit. Dan saya pikir menjelang 1 bulan saya dipanggil sama kepala departemen saya, ya, Dato Safari, seorang profesor lah dibilang. Nah, dia bilang, Dr. Edi, ya, kami melakukan assessment day to day begitu. Nah, terus bagaimana? Saya pikir saya kurang banget. Mulai besok Dr. Edi on call. Coba bayangin. Orang saya kaget setengah mati ya. Berarti besok tuh berarti saya masuk bulan kedua. Jadi hanya baru 1 bulan saya di situ. Dan ternyata orang Indonesia tidak kalah. Ya, orang teman saya yang Pakistan itu perlu 6 bulan melakukan CAPD segala macamnya. Tapi kita 1 bulan bisa. Ya dokter Edi 1 bulan dok. Maksudnya dengan semangatnya itu gitu loh. Mesti percaya diri Po. Iya percaya diri. Kita kadang-kadang mampu tapi nggak pede. Iya benar. Kita kadang-kadang, nggak mungkin. Kan kita paksa, ya bukan kita paksa. Tapi kan kita pertama kali tentu dibimbing. Mereka ada quote-nya. You see first, you do second. Jadi maksudnya yang pertama kamu lihat, memang harus lihat. Nggak ada cerita lah. Apapun harus dilihat dulu yang pertama. Tapi usahakan yang kedua memang sudah bisa lakukan. Saya tentu mungkin di sebelah kita masih tetap ada, ya. Tapi kan udah kita yang hands on. Bayangin ya. Semuanya. Ya tapi kalau lulusan dulu ya Bu Aisyah kayaknya gimana ya? Kita ya saya kebantu mungkin karena saya sudah 3 tahun ya. Enggak lah dok, kan dokter memang mungkin skillnya lebih oke. Dulu itu apa ya? Ya kita terasah di sini ya. Sama pada saat kita wawancara Bro Ivan juga kan. Pada saat kita stase koasisten di Tangerang misalnya, itu banyak banget pengalaman yang
Menarik tuh. Yang menakjubkan. Iya itu tapi tahun-tahun dulu tuh jadi kita benar-benar pengalaman klinis tuh kaya gitu. Jadi kita nggak ragu dan nggak takut gitu terhadap. Takut ya. Ya sebenarnya saya pikir nggak kalah kita. Nggak kalah. Yakin deh Poh nggak kalah Poh. Insya Allah. Nyoba. Habis ini nyoba. Nah, tapi Masya Allah ya, saya melihat nih perjalanan hidupnya Bang Pino nih kayak perkataan Imam Syafi'i ini. Iya. Apa tuh? Tentang merantau Bang. Jadi dia ada beberapa bait dari Imam Syafi'i yang dia bilang merantaulah. Kau akan dapatkan pengganti dari orang-orang yang kau tinggalkan. Berlelah-lelahlah, manisnya hidup terasa setelah lelah berjuang. Aku melihat air menjadi rusak karena diam tertahan. Jika mengalir menjadi jernih, jika tidak akan keruh menggenang. Singa jika tak tinggalkan sarang, tidak akan dapat mangsa. Anak panah jika tidak tinggalkan busur, tidak akan kena sasaran. Wah, mantap dong. Luar biasa. Iya. Satu lagi nih, biji emas tidak ada bedanya dengan tanah biasa di tempatnya sebelum ditambang. Kayu gaharu tak ubahnya seperti kayu biasa jika masih ada di dalam hutan. Wah, jadi kalau buat laki-laki keluar kayak Bang Pino. Kenapa harus buat laki-laki ya dok? Laki-laki, iya, begitu. Iya. Ya, terutama anak laki-laki ya yang harus gitu ya. Iya, benar juga sih ya. Terima di rumah aja lah. Ya, ternyata merantau itu luar biasa ya, benar ya. Merantau dapat tuh tadi pengalaman seperti itu yang tidak diajarkan di pendidikan formal ya Bang. Iya. Seperti itu pengalaman yang luar biasa gitu. Banyak lah. Saya kalau saya boleh tambahkan, saya juga waktu PTT tahun 2000 itulah ya, sekitar tahun segitu. Saya tidak menyangka juga saya mendapat kesempatan untuk berangkat haji ya, begitu ya, mewakili Kalimantan. Bukan mewakili Pemda tapi mewakili provinsi ya. Kaltim pada saat itu tetap ya namanya Kaltim. Dan kita kan dibekali ilmu-ilmu yang agak berbeda ya untuk penanganan jemaah kita ya, mulai dari sisi penyakit menular, dari sisi ada kedokteran penerbangannya begitu ya. Jadi maksud saya tadi kita PTT itu kan ibarat merantau, ternyata banyak hal ya yang kadang-kadang nggak kita kebayang gitu ya. Kita bisa dapatkan sesuatu ya untuk ya luar biasa lah ya. Jadi memang tetap semangat aja nih. Kalau kemana-mana harus tetap semangat ya. Betul. Dimanapun, apapun sebetulnya kita bisa mengambil hikmah ya dari sesuatu hal, apapun yang kita temui, apapun yang kita rasakan dalam hidup kita gitu. Asalkan kita mampu memanfaatkan waktu tuh. Gitu, betul. Masya Allah. Kok gue jadi ceramah? Hebat nih Pak Ustadz gitu. Bukan. Aku nggak pakai Ustadz. Oke, Pak, silakan Pak. Ustadz Aisy. Ini dok, jadinya kan dokter ini ternyata dokter yang dulu pertamanya sebagai dokter on duty-nya di tempat-tempat tertentu yang terpencil, tergantung tempat perusahaannya ya. Berarti kan pengalamannya banyak nih. Nah, dukanya kan dokter tadi belum cerita, baru senangnya semua nih. Iya, dukanya belum. Apa dok dukanya? Kan apa karena jauh dari keluarga, or karena yang lain? Ya, sebenarnya memang rezeki saya dalam arti gini ya, saya kasih info juga. Saya nggak begitu lama jadi on duty dokter yang on-site. Mungkin rezeki saya, mungkin kena mungkin kerjaannya bagus, saya sering sekali langsung diangkat jadi chief medical. Yang otomatis kalau chief medical saya memang harus di corporate, di kantor besar, biasanya di Jakarta. Nah, tapi bukan berarti mungkin dalam setahun tuh saya harus melakukan perjalanan ya. Kadang-kadang soulmate atau istri di rumah, kopernya saya belum masuk, itu udah nggak usah dimasukin, ditaruh di pintu aja karena baru 2 hari udah harus melakukan audit sebagai chief medical. Saya harus melakukan audit ke klinik-klinik yang ada di offshore, ada di fabricate, ada yang di onshore, daerah terpencil sampai ke Papua ya. Saya dulu pernah ke Tangguh sana beberapa kali sebelum dimulai project ya untuk memastikan. Ya, nah berhadapan dengan malaria dan segala macam ya, gitu kan yang
yang paling ditakuti kita anggaplah salah satu kan malaria ya, ya dan nah dukanya pasti itu. Jadi risikonya salah satu adalah permasalahan-permasalahan yang belum tuntas, endemiknya itu salah satu ya. Kalau misalnya saya tahu ya kayak malaria ya, risiko tinggi. Teman-teman saya nggak ada yang kena, tapi karyawan kami waktu itu ya ada dan luar biasa. Mulai dari ya kita tahu lah ya kalau yang falciparum atau yang sampai ke bagian kepala otak ya. Malaria cerebral ya. Cerebral itu penurunan kesadaran sampai gagal ginjal segala macamnya, septik, septikemia dan mungkin kalau nggak salah pernah sampai meninggal gitu ya pasti. Jadi dan itu kan risiko tinggi, artinya semua sudah dilakukan upaya, misalnya konsumsi profilaksis begitu, kemudian menggunakan anti tertentu ya, topikal bahkan ya menggunakan kita lakukan edukasi ya, resikonya tetap ada dan memang bisa terjadi terus begitu. Belum lagi efek samping penggunaan profilaksis kan bisa lama kan, efek samping ada yang pencernaannya diare hebat, ada yang macam konstipasi mual ya tadi pokoknya. Bahkan ada yang merasa kayak kulitnya gimana ya teman-teman juga itu ya. Saya sempat merasa perut ya gak enak minum beberapa jenis profilaksis untuk malaria. Itu salah satu yang memang bukan duka tapi yang berbahaya lah, kita sebut bahkan berbahaya. Yang lain ya jauh dari keluarga itu akan membuat macam-macam ya, mulai dari psikisnya ya, apalagi zaman dulu tidak segampang sekarang ya. Belum ada video call WA, nggak ada video call WA. SMS. Paling jauh SMS belum ada. Telepon. Zaman duluan. Tapi harus ada izin ya, izin juga ke manajer IT atau apa begitu ya, izin tertentu. Jadi nggak seperti sekarang ya, SMS nggak ada, susah ya. Dulu masih zaman pager. Benar ya. Saya minta tolong Bu Raisi pager dulu nih. Iya, pager dulu nih. Wah, kita dulu kayak orang keren ya kalau punya pager ya, Bang. Iya, ya. Di RSCM pada bunyi semua pager. Iya, wis. Aduh, keren. Waduh, seru. Dukanya memang ada lah ya, lumayan juga ya, duka dalam arti, tapi biasanya kalau yang masih muda-muda ya banyakkan sukanya lah ya, pengalamannya menarik, hal yang baru, nambah teman ya, nambah pengalaman, ada beberapa standar ilmu-ilmu occupational, ilmu safety ya, bahasa Inggris karena rata-rata yang kita gunakan berkomunikasi bukan sehari-hari saja, tetapi menulis report dan segala macam. Kita punya contoh report yang bagus ya, kemudian menggunakan bahasa yang baku, bahasa medical industry ya. Jadi banyak lah, bagus ya kalau sukanya. Kalau duka ya mungkin dikit aja sukanya. Ya, dukanya dikit aja. Mungkin tadilah kalau mendengar berita sesuatu yang kurang baik dan kita harus segera kembali, memang perlu waktu ya, perlu waktu. Mempersiapkan transport, mempersiapkan kadang-kadang nggak langsung bisa sampai, harus transit dulu. Ya kalau dulu itu misalnya ya paling jauh kita Papua, dia harus transit, nggak bisa langsung, kadang-kadang mungkin di Makassar ya. Ya. Atau dulu saya ada kegiatan kita di Maluku Tenggara Barat ya, jadi mau ke arah Pulau Aru sana. Nah itu naik helikopter sampai di Maluku Tenggara Barat, mesti menyeberang lagi ke pesawat lagi ke Ambon. Nah di Ambon udah malam, nggak ada pesawat kan, jadi menunggu besok pagi. Padahal nginep di mana dong? Nginepnya sih kalau di kota besar udah disiapin semuanya gitu ya. Tapi kalau nginap sih cukup aman lah ya. Nah, tapi kalau teman-teman dari luar negeri itu ya, mereka kadang-kadang sampai di bandara juga, beberapa teman saya tuh di Afrika gitu ya, sampai di Afrika Selatan cukup aman. Tapi kalau sudah sampai di negara yang lain yang bukan
ya kita tidak menjelekkan negara, tapi masih bermasalah gitu ya, konflik. Wow, itu walaupun di bandara semua tuh, wow, pegang senjata, bukan dokter ya, tapi semua masih under militer ini. Jadi kita juga nggak bisa terlalu bergerak kemana-mana ya, gitu. Takutnya ada sesuatu hal. Jadi memang suka duka kadang-kadang di perjalanan bisa juga sih hal-hal yang harus ini kita perhatikan gitu. Oke, Masya Allah. Kita nggak kerasa udah 1 jam nih. 1 jam. Oh iya, 1 jam. Kalau kayak ngalir aja kayak ngobrol di warung kopi. Iya ya, seru ya. Seru memang pre-hospital tuh seru. Karena gini loh, saya berpikir gini ya Bu Aisyah dan Ipo. Bu Aisyah juga onkolog pediatrik itu kan jarang ya Bu Aisyah. Sering saya dulu dapat pasien itu di daerah terpencil di Indonesia. Dia harus dirujuk kalau nggak ke Surabaya, Jakarta. Cuman kan ada kendala biayanya bukan BPJS-nya, tapi bagaimana berangkat dari pulau ini, nyebrang dulu ke pulau yang lebih gede, dari pulau gede mesti nginap dulu menunggu pesawat, baru terbang ke provinsi baru terbang ke Jakarta. Itu sering dulu. Kebetulan kita suka melakukan evakuasi udara kan. Nah, seperti itu memang masih menjadi PR yang besar juga sih ya. Saya sempat membawa pasien itu sampai harus dilakukan ECMO ya. ECMO. Nah, ECMO di harapan kita ya. Jadi alat itu kan susah ya, nggak ada di sembarangan, dan timnya juga susah sekali. Ya, jadi pasiennya ke apa ya, kelainan full valve atau apa gitu ya. Kemudian operasi mungkin ada risiko komplikasi apa aja. Nah, mau nggak mau ECMO gitu ya. Begitu. Ya maksudnya kita sempat tanya, ya masalahnya ya tetap BPJS-nya tetap, tapi kan pemindahannya itu kan hanya donasi gitu-gitu. Jadi sifatnya bukan terstruktur atau sistematik ya gitu ya. Jadi nah, PR-PR seperti ini, negara kita ini negara kepulauan, jadi sistem pre-hospitalnya sebenarnya harus kuat. Nah, mungkin salah satu nanti ya telemedicine atau ya aplikasi apa itu yang mungkin bisa paling tidak membantu gitu ya ke depan. Betul. Ya, dan ini akan terbuka banget ya setelah pandemi ini kan banyak banget ya kan kita pandemi ini dibuat melihat ternyata bisa loh podcast sama pakai Zoom. Iya benar. Ternyata podcast saya juga kaget loh. Podcastnya nggak kalah sama podcast yang Mister apa yang terkenal itu. Makanya saya bilang, waduh, ini luar biasa nih teman satu ini. Gitaris fenomenal kita ini. Jangan disebut-sebut. Nggak sempet dengerin Dok saya. Waduh. Nanti dia acara apa tuh? Reunian kali ya? Aduh. Ya. Tapi yang kita angkat pasti topik-topik yang orang banyak kayak tadi kan, bahkan Dokter Ipo aja bilang itu apa sih kok nggak terkenal gitu. Nah, terus padahal itu satu yang penting gitu loh. Terus kemudian pengalaman-pengalaman yang unik seperti ini kan nggak jarang diangkat oleh media mainstream ya gitu. Padahal ini berguna supaya orang juga mungkin mereka taunya dokter tuh dokter yang hanya jaga di klinik, terus kemudian di rumah sakit, di puskesmas gitu. Mereka nggak tahu ternyata ada juga dokter-dokter yang berjuang bahkan mengorbankan sampai mengorbankan nyawanya ya di tempat-tempat terpencil seperti itu. Dulu sering melakukan NETS ya, neonatal atau newborn emergency transport. Jadi nggak banyak di Indonesia yang bisa melakukan itu ya. Bagaimana kita mempersiapkan box untuk bayi ya, Dokter Aisyah kalau di bagian anak itu inkubator yang portable ya. Bagaimana kita mempersiapkan ventilator untuk newborn ya gitu ya. Itu ya tim kita itu bukan hanya di Indonesia, itu tuh orang Malaysia itu sama Singapura telepon saya, Dok bisa nggak ya jemput baby di mana? Oh di Penang. Jemput di mana? Oh pokoknya di luar negeri segala macam untuk dibawa ke negaranya juga.
Jadi tim newborn atau NETS itu memang susah. Dokter IC mungkin juga paham ya. Biasanya dulu saya bekerja sama dengan grupnya NETS-nya RCM untuk tenaga segala macam. Dokternya sampai kita kirim ke Eropa untuk belajar NETS itu gimana gitu. Nah, tadi jadi seperti membawa pasien-pasien bayi tadi yang ya ampun beratnya 1,2, beratnya cuman dari luar, dari Kupang, dari mana kita bawa dengan pesawat ya. Under ventilator dan segala macam itu. Wah, itu sebenarnya Indonesia sangat mampu gitu. Masya Allah. Ya, kalau kita ada tahu sebetulnya situasi kondisinya, lalu kemudian apa besarnya masalah, nah kita akan jadi aware terhadap masalah tersebut, kemudian kita tahu apa yang mesti kita lakukan. Nah, ini satu-satu bidang yang mungkin atau satu domain yang belum banyak orang lirik gitu ya. Belum banyak orang lirik, dan ya kita tampilkan di podcast Dr. IC Berbagi. Masya Allah. Ipo, seperti ritual kita. Silakan kesan pesannya terhadap narasumber kali ini. Dr. Alvino. Ya. Alhamdulillah Dr. Alvino, hari ini saya mengenal dokter yang spesial banget. Karena pertamanya saya tuh dari sekolah tuh apa ya, SPKK, LP gitu kan. Nggak menyangka bahwa ternyata pembicaraan kita ke sini. Jadi ternyata sebagai dokter layanan pertama, kita kan harus menyiapkan pasien pre-hospital ya dok. Dimanapun berada tuh harus benar-benar pre-hospital tuh kita amankan nih pasien sampai masuk ke hospital. Nah, dari yang dokter pengalaman tadi itu banyak banget pengalaman yang baik di mana kita bisa jadi on duty dokter or emergency doctor. Tidak hanya PTT, tidak hanya terpencil di Indonesia, ternyata bisa ditempatkan di terpencilnya di luar negeri. Di mana tergantung kita mengikuti organisasi yang kita ikutin. Jadi ada suatu, mungkin bisa di-searching di Google, namanya banyak, betul. Nanti di sana kita bisa ikutin, nah kita bisa jadi dokter di situ, di mana kita dituntut untuk bekerja mandiri, semua serba bisa ya dok ya, dalam kondisi apapun dengan alat yang ada. Setelah mengikuti ini kan jadinya pengalamannya banyak, karena kita di situ benar-benar kita yang harus menyelamatkan pasien kita sampai tempat tujuannya. Terus kedua, mengenai SPKK LP sendiri, ternyata sekolah ini tetap berbeda dengan dokter umum yang sudah ada. Pasti namanya juga ada spesialis sama dokter umum biasa. Nah, untuk lebih lengkapnya sih mungkin di situ kita akan lebih kompetensinya lebih banyak yang bisa kita ikuti dan bisa kita jalankan. Jadi kita bisa memberikan pelayanan ke pasien kita lebih baik. Terus berikutnya suka dukanya lebih banyak sukanya, dukanya paling ya memang semua pekerjaan kita sebenarnya beresiko ya dok. Meskipun diterpencil sama enggak kan dengan kondisi pasien apapun kan kita harus menyelamatkan nyawanya. Jadi memang ditakdirkan profesi kita tuh memang kita udah separuh nyawa buat pasien, insya Allah ya dok. Terima kasih Dr. Alvino, hari ini jadi belajar mengenai jadi dokter yang beneran dokter yang kita harus jalankan dimanapun tempat berada, dalam keadaan apapun kita bisa memberikan yang terbaik. Terus terang untuk teman-teman yang pengen jadi dokter on duty yang di daerah ataupun ikut perusahaan yang di terpencil atau luar negeri perusahaan itu bisa. Jadi nanti dapat pengalaman yang banyak. Nah, nanti lebih lanjut mungkin bisa tanya ke Dr. Alvino caranya bagaimana. Ya, terima kasih dokter. The other side of doctor. Bang Pino, mungkin sedikit pesan ya buat pemirsa Dr. IC Berbagi. Sedikit aja. Ya, terima kasih. Jadi pada kesempatan ini saya mungkin tidak banyak berbagi tadi ya, masih paruh-paruh begitu ya. Namun pada ikatnya kita sebagai dokter dimanapun itu, maka berikanlah layanan yang terbaik ya. Jadi dimanapun dan kapanpun, dalam kondisi apapun, memang kita sebagai dokter harus siap ya. Berikan itu sehingga itu juga akan memberikan satisfy ya, kepuasan kepada diri kita yang tidak bisa diukur dengan apapun ya, apalagi dengan materi dan lain-lain, dan juga akan memberikan kesan dan kepuasan juga yang bagus, yang baik, yang terbaik juga kepada pasien
ataupun orang yang kita bantu dalam hal ini di permasalahan kesehatannya. Jadi jadilah dokter yang profesional, ya, yang tetap berempati dan tetap untuk meningkatkan kompetensinya sampai kapanpun. Luar biasa. Luar biasa, itu suatu pesan yang sangat penting ya dari Bang Pino. Dari Dr. Edi Alpino. Tadi AS-nya betul aku tanya tuh. Rifai Siregar. Rifai Siregar kan. Jadi ketahuan ya. Kalau itu udah ketahuan dari mana gitu ya. Iya. Ya, tapi nggak kelihatan. Nggak kelihatan dong. Iya, Ibu. Daripada disangka rumah sakit kan mendingan Rifai Rumah Siregar. sakit. Ya, oke. Makasih Bang Pino, lalu kemudian Ya, Ipo ya sudah Makasih, setia dokter. mendampingi walaupun habis jaga, capek menjaga. Iya, habis jaga ya. Jaga ICU kan, Po? Kemarin 12 jam pertama ICU, malamnya IGD, Dok. Wow. Luar Alhamdulillah. biasa. Semangat. Alhamdulillah. Jaga Makasih, kesehatan. Biar Kita kayak pas zaman muda ya. biar kayak dokter Pino, sama dokter Aisy, Dok. Meskipun belum bisa keluar negeri, Dok, di sini dulu aja. Insya Allah kita doakan ya, Bu Aisy ya. Amin ya Allah, amin. Makasih, Dok. Oke. Pemirsa Dokter Aisy Berbagi, kita sampai di ujung dari kajian dari podcast Dokter Aisy Berbagi, dan seru banget ya apa yang kita omongkan tadi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita bisa lihat sisi lain dari seorang dokter, ya, bagaimana dokter berusaha untuk menunaikan tanggung jawabnya kepada kemanusiaan yang dengan resiko yang luar biasa yang bisa ditanggung olehnya. Baik, kita akan sampai di ujung dari podcast ini, lalu kemudian kita akan kupas lagi topik-topik yang menarik beserta dengan narasumber yang menggelitik ciamik dan asik-asik ya di podcast Dokter Aisy Berbagi, a stage for the real expert. Duduk manis, berpikir kritis dan tetap optimis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.